Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Arnita Bone dengan NPM 12190041 Prodi Agribisnis kelas A semester 7. Di sini saya akan membagikan materi tentang teori Heckscher-Ohlin dengan mata kuliah perdagangan internasional. Teori Heckscher-Ohlin. Teori ini diperkenalkan oleh Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Dalam teori ini, diprediksi bahwa pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor indomen suatu negara. Sama seperti teori keunggulan komparatif, teori ini juga menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Heckscher-Ohlin juga berpendapat bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama faktor indomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara, dan yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, yang dimana apakah labor intensity atau capital intensity. Pada teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, diantaranya kurva Isokos dan kurva Isokuan. Asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, ada dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang keempat, teknologi dianggap tetap. Hipotesis Heckscher-Ohlin. Yang pertama, harga produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang ketiga, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang keempat, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital akan ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Yang kelima, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Adapun kelemahan dari Heckscher-Ohlin diantaranya, jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Di sini juga saya akan mengajukan salah satu contoh tentang proporsi faktor dengan data hipotesisnya. Datanya sudah terlampir di tabel. Pada tabel tersebut menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2, yang dimana ada dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara Isokos dan Isokuan,
Masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin, di mana yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini di Indonesia dan Jepang, sesuai dengan tabel yang disusun di atas. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 100 pakaian dan 200 radio. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kurva di samping merupakan kurva gabungan antara kurva isokos dan kurva isokon. Untuk isokon, 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Di Indonesia, isokon akan menyinggung isokos dengan $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian sebanyak 100 unit yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Yang berikut untuk isokon 20 unit radio yang produksinya dilakukan padat modal, di mana di Indonesia isokon akan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlahnya atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya $30. Sedangkan di Jepang dengan isokon 20 unit radio akan menyinggung isokos pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya $20. Sekian dan terima kasih. Inilah materi yang dibawakan oleh saya mengenai teori Heckscher-Ohlin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.